Pemirsa, masih bersama Jakarta Lawyers Club. Harusnya kami wawancara Jufri Taufik pengganti Pak Kamarudin untuk mengkantar apa yang dikatakan Pak Kamarudin. Tapi beliau tiba-tiba berhalangan hadir. Kita lagi usaha kontak lewat telepon. Sebelumnya, saya mau dilanjutkan oleh Pak Chandra Amta dari KPK. Kalau bisa di rewind lagi Pak Chandra. Iya, selamat malam Pak Karni. Ya. Halo Pak Karni. Ya Pak. Iya. Yang tadi terputus Pak ya. Ya. Halo Pak Karni. Ya, terusin Pak. Iya. Pertanyaannya apa tadi Pak Karni ya? Hasil dari pemeriksaan tadi itu kita udah lari bahwa ini anggaran KPK udah mentarget soal anggaran di DPR melalui pintu suap di Kesmenpora. Ya. Nah, sejauh mana yang sudah didapat oleh KPK? Iya, pertama-tama mungkin perlu diluruskan sedikit Pak Karni. Ya. Jadi kita melihat bahwa dalam pengadaan barang dan jasa merupakan daerah yang rawan korupsi, khusus pengadaan barang dan jasa. Dan kita tidak secara spesifik melihat penganggaran di DPR, tetapi kita melihat di pengadaan barang dan jasanya. Dan kemudian dari informasi yang kita peroleh pada waktu itu bahwa ada indikasi lakukannya suap dalam pengadaan barang dan jasa ini. Karena itu kemudian kita segera melakukan pengecekan dan mendapatkan apa yang mungkin masyarakat telah ketahui. Jadi memang rawannya ini adalah di pengadaan barang dan jasa. Ini kan yang dulu KPK juga minta supaya KPK ikut di dalam rapat anggaran yang ditolak oleh DPR. Sebenarnya bahwa kita ikut rapi anggaran pada saat penganggaran mungkin baik ya, tetapi bahwa itu saja tidak cukup karena asal muasalnya justru pada dilakukannya pengadaan barang dan jasa tersebut. Terus sejauh apa yang sudah didapat KPK sampai hari ini? Iya, kita perkara pokoknya terlebih dahulu karena ini mesti diselesaikan secara cepat. Menyangkut masalah masa tahanan dan ya, hal-hal yang lain. Tentu saja secara detail yang apa yang kami peroleh tidak bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya jangan Pak, jangan. Tapi secara garis besarnya dari kerangka besarnya apa yang didapat KPK? Oke, yang kami dapatkan adalah antara lain bahwa perkara pokoknya itu bukti-buktinya sudah cukup lengkap. Jadi antara penerima dengan pemberi posisinya sudah cukup jelas dan ini harus kita selesaikan segera. Mungkin garis besarnya seperti itu. Bagaimana kalau yang menyuruh adalah orang-orang penting di satu partai besar? Iya, tentu saja untuk pengembangan dan yang lain kita perlu mendapatkan bukti-bukti. Jadi bukan hanya sekedar cerita rumor atau berita yang dari media. Nah, apabila itu ada, tentu saja kita tidak akan sungkan-sungkan, tetapi buktinya memang harus kita peroleh terlebih dahulu. Apakah KPK memprediksi ini terjadi di banyak partai? Iya, kita tidak mau masuk ke masalah partai politik, tetapi kita memprediksi banyak terjadi penyimpangan di pengadaan barang dan jasa. Dimanfaatkan oleh siapa? Bisa saja, entahkah itu partai politik atau oknum aparat pemerintah daerah. Tetapi yang jelas bahwa pengadaan barang dan jasa di Indonesia ini sangat rawan korupsi. Baik Pak Chandra, terima kasih banyak. Sama Pak Karni. Ya, selamat liburan. Terima kasih Pak Karni. Sekarang saya mau pindah ke Pak Herman Umar sebagai pengacara dari Wapid Muharman yang dari pihak yang diberi. Yang dijelasin beliau tadi? Yang dijelaskan terutama kalau dibilang menyangkut ada pembicaraan antara yang menyangkut ada persen-persen lah begitu. Itu sepanjang penjelasan Pak Wapid kepada saya, sebenarnya dia sebagai Kesmenpora pernah menyatakan pernah bertemu
dengan Rosa. Rosa ini dikenalkan oleh seorang yang bernama saudara Paul Nelwan. Paul Nelwan ini adalah orang dunia olahraga juga, orang KONI yang biasa minta bantuan oleh Pak Wapid ini dalam bantuan-bantuan pinjaman sementara sebelum turun dana anggaran kalau di dunia olahraga. Nah, kebetulan saudara Rosa ini dikenalkan oleh saudara Paul. Kemudian ada menyangkut juga ada proyek di Kemenpora itu Wisma Atlet dalam rangka SEA Games. Kemudian memang banyak dengan adanya proyek ini banyak yang datang kepada kantor Menpora, terutama ke Sesmen lah. Ya, tapi akhirnya PT DGI. Nah, Ya, DGI yang tapi tidak ada hubungan menurut Wafid bahwa tidak ada hubungan bahwa dia menunjuk atau dia menjanjikan DGI karena penunjukan atau tender itu tidak dilakukan di kantor Menpora. Itu dilakukan tender panitia daerah di Palembang. Baik. Yang saya ingin tanya dari Pak Herman. Klien Pak Herman membenarkan mendapatkan cek yang 3,2 miliar tadi. Membenarkan menerima cek itu Sebagai... tapi dalam pengertian bahwa sebelumnya bahwa dia meminta pinjaman kepada saudara Paul, di mana juga yang selama ini saudara Rosa ini mengaku seorang pengusaha. Pada saat itu beberapa kali saudara Wapid menyatakan bahwa dia membutuhkan dalam rangka SEA Games uang sekitar 5 sampai 6 miliar. Baik, jadi karena Sesmenpora butuh uang, dia melalui Paul ketemu Rosa. Ya. Rosa kasih pinjaman. Ya. Bukan Rosa yang kasih pinjaman, jadi memang saudara Wapid meminta pinjaman. Kemudian memang ada pada saat kejadian penangkapan itu, saudara Rosa mengontak saudara Wapid bahwa dia akan datang ke kantor Menpora memberikan dana pinjaman itu. Iya, yang mengasih pinjaman Rosa atau si Paul? Pada saat itu beliau tidak tahu. Tidak tahu. Jaminannya apa tuh 3,2 miliar? Kalau masalah jaminan, kan sempat kita tanya. Selama ini beberapa orang yang pernah melakukan pinjaman-pinjam itu, memang ada juga yang misalnya ada tanda terima. Kalau yang ini memang tidak ada tanda terimanya. Baik, ada kontrak nggak 3,2 miliar? Memang tidak ada kontrak, karena memang saudara Paul inilah yang menjamin. Ada bunganya nggak terhadap 3,2 miliar? Tidak. Tidak ada juga bunga? Tidak ada, tidak. Malaikat dong yang kasih pinjaman 3,2 miliar. Itu terserah, yang jelas faktanya bahwa di kantor Menpora itu, ingat dalam penangkapan itu ada dolar. Ya. Itu adalah bagian dari pinjaman juga dari pihak-pihak lain. Jadi lain lagi. Dan tidak itu pakai bunga juga. Tidak pakai bunga. Tidak pakai jaminan tidak juga. Pakai jaminan. Tapi harus sayang banget orang kekeliannya. Tapi ya baik. Nah ada sedikit lagi. Harus diingat bahwa yang meminjamkan dana diantaranya yang lain adalah orang yang biasa bergerak juga di dunia olahraga. Misalnya dia wakil dari KONI. Nah, kalau yang masalah ya Rosalinda nggak bergerak di olahraga, bergeraknya di bidang kontraktor. Ya, harus diingat. Kenapa? Saudara Wafid, sejak adanya undang-undang sistem olahragaan nasional, itu membuka peran masyarakat, bantuan, sumbangan-sumbangan. Baik Pak, tapi Wafid ini kenapa? Apa biasa Wapid harus menalangin dulu pekerja pemerintah? Biasa. Di dunia olahraga sering sekali. Kalau di departemen olahraga mungkin ada spesifik, ada perbedaan dengan departemen lain. Hampir setiap hari sumbangan permohonan bantuan. Sumbangan tetap ada. Nah, apalagi harus diingat. Tapi Sesmen menalangin dulu untuk sebuah proyek Wisma. Bukan Sesmen. Jadi itulah. Beberapa mitra yang dia minta bantu kepada swasta-swasta yang selama ini membantu, itu fakta. Dan dia bersedia memberikan kesaksian. Baik Pak, saya mau ke Dewan Kehormatan Demokrat. Dewan Kehormatan atau Dewan Pembina? Dewan Kehormatan. Ini apa kalau pengurus inti yang jadi isu publik, pengurus intinya Partai Demokrat loh Pak Amir. Apa yang udah Pak Amir lakukan dan apa pernyataan Pak Amir itu? Baik, lebih baik saya jelaskan dulu ya dari awal ya.
terutama sekali posisi daripada Dewan Kehormatan ini adalah bagian daripada gagasan daripada SBY sendiri jelang berakhirnya kepengurusan masa Kongres pertama. Sehingga SBY datang dengan gagasan pembaruan partai, di mana kemudian Dewan Kehormatan ini adalah organ partai yang berada langsung di bawah Majelis Tinggi, sejajar dengan DPP dan Dewan Pembina. Ini saya jelaskan. Apa yang menjadi tugas dan kewenangan daripada tupoksi daripada Dewan Kehormatan ini diatur dengan jelas di pasal 15 anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, di mana di sana Dewan Kehormatan ini berhak memeriksa, memutus dan menjatuhkan sanksi ya, terhadap perilaku yang berkaitan dengan etika dan moral kader partai, apakah di legislatif, eksekutif, dari tingkat pusat sampai ke provinsi. Gitu. Dan saya ceritakan ini supaya jelas bahwa dasar pemeriksaan itu adalah karena adanya laporan dari komisi pengawas mestinya atau pihak lain. Sayang sekali bahwa komisi pengawas ini belum terbentuk sampai dengan saat ini. Namun pada satu saat kami diminta rapat Dewan Kehormatan oleh Ketua Dewan Kehormatan sendiri yaitu Pak SBY berkaitan dengan rupanya ada beberapa laporan yang masuk daripada yang tadi yang saya maksudkan pihak lain dari masyarakat langsung pada Dewan Kehormatan karena komisi pengawas belum terbentuk. Baik, kalau kita masuk ke perkara ini, saya dengar Dewan Kehormatan ini sudah memeriksa kasus ini. Nah, jadi ini perlu saya jelaskan. Pada awalnya yang diperiksa adalah hal-hal lain sebetulnya. Diseriusi hal-hal masukan-masukan dari masyarakat dan tidak khusus masalah asesmen Pora ini, karena saya juga kita menyadari bahwa kasus asesmen Pora ini domainnya daripada penegakan hukum KPK. Sedangkan Dewan Kehormatan itu hanya fokus di masalah pelanggaran etika dan moral. Bahwa kebetulan sekali pada saat Dewan Kehormatan di dalam rapat-rapat serius membahas pelanggaran etika moral ini, meledaklah kasus asesmen Pora ini. Jadi satu hal yang kebetulan, ya, tetapi kita walaupun yang menonjol sekali itu adalah kasus asesmen Pora, tetapi jangkauan Dewan Kehormatan terhadap kasus itu sendiri sangat terbatas. Baik, tapi dari pemeriksaan Dewan Kehormatan, bahkan sudah ada kabar di media hari ini, Nazarudin dipecat. Memang begini. Sadar Pak Amir, kita istirahat sejenak, nanti saya lanjutin. Pemirsa, kita lanjutkan dialog kita dengan Dewan Kehormatan Partai Demokrat, Pak Amir Samsudin. Silakan Pak Amir dilanjutin. Seperti saya katakan tadi bahwa masukan dari pelapor itu yang langsung kepada Ketua Dewan Kehormatan tadi, memang ada beberapa permasalahan. Namun saya kira tidak di forum seperti ini. Kami harus buka satu persatu karena itu kaitannya dengan moral dan etika. Yang sedang ramai sekarang memang masalah kasus asesmen Pora. Tetapi sangat sulit bagi Dewan Kehormatan Partai Demokrat kemudian mengaitkan juga masalah ini kalau sumber-sumber pemberitaan itu hanya sementara belum berasal dari satu sumber resmi. Ini kan yang menjadi ramai ini keterangan saudara Kamarudin dan sebagainya. Seandainya keterangan Kamarudin ini benar, gimana dong? Saya kira begini, seperti saya katakan tadi, beberapa kasus yang lain itu, ya, pelanggaran etika dan moral itu juga sudah cukup serius. Sehingga pelanggaran hukum juga tentu juga bagian daripada pelanggaran moral. Tetapi tentunya Dewan Kehormatan di dalam hal ini tidak akan perlu menunggu selesainya